Good evening, everyone, and thank you for taking your time to join us today for interviewing Kak Sheza as one of the contestant of Language Ambassador from Bengkulu. Introducing us, Zefania Aurelia Centuri. I'm Alviro Ramadan Kurniawan. And I'm Aulia Nurdewan. Is now working on interview project for journalism class that is being conducted by Sir Adin. So, without any further ado, we are going to interview our guest today, our special guest. So, give applause for Asifa. I'm shy. Okay, but before we get deeper to the language ambassador that we're going to talk about today, maybe we need to talk about Kak Sheza herself. So, Kak Sheza, can you tell us a bit about yourself? About me, alright. My name is Seza Yolanda Saputri. Hi guys. You can call me Seza. People call me Seza, but my family especially call me Jeja. Such a cute name. Yeah, Jeja. Okay. And I'm a student also from University of Bengkulu in the language English students in semester 7. Yeah, and I am a language ambassador of Bengkulu 2024. 2024. Wow, what a nice achievement from Kak Sheza. Yes, Kak thank Jeja. And Kak Jeja is actually our senior also in the same department. So it's quite time to time to see her in the campus, isn't it, Kak Sheza? Yeah. Yes. So continue on learning about language ambassador Kak Sheza. Jadi kira-kira nih apa yang memotivasi Kak Sheza buat jadi language ambassador ini, Kak? Alright, language ambassador. I never imagined I will be a part of the language ambassador before because yeah, I never thought I will be as a pigeon. Jadi gak pernah berpikir kalau bakalan jadi model atau duta sebelumnya. But Okay. I have dream when I was in 19 maybe or not 17 when I'm in senior high school. I want join a competition which can make myself improve. Oh, So I okay. guess language ambassador is the best place for me, which is love language, love to storytell. I love to anything about language. So Duta Bahasa adalah tempat yang fit untuk kakak bisa mengembangkan diri. Maka dari itu kakak termotivasi, oh mungkin dengan Duta Bahasa tujuan kakak, goals kakak sebelumnya bisa terwujud gitu. I see. A competition to improve herself, Yes. language ambassador. Okay. Yes. Such a nice motivation, and it's from 17. Okay, such a long time to progressing from there. Yes. Okay, so if language ambassador is one of the place or competition, let's just say, want you to improve yourself. You're in a university right now, right? And there's organization like HIMA, for example. Do you have any experience in HIMA maybe before Yes. going to language ambassador? And Yes. could you tell us more about regarding the bond in HIMA gitu? Yes, we know. Lanjut atau tidak? Alright, as English education students, HIMA, we say ETSA, English Oh, okay, education ETSA. student. Yeah, ETSA is my home. So when I was a new student in University of Bengkulu, I don't know what the organization that I should join, but HIMA is the first organization that I know. So I see. ya karena organisasi HIMA adalah yang pertama,
dan juga adalah rumah bagi kita sebagai mahasiswa. Waktu itu kakak ikut banyak sekali kegiatan yang kakak ikut di awal-awal kegiatan sebagai maba. Ada juga yang masih volunteer sebelum menjadi pengurus, dan itu luar biasa sih, dari mulai kegiatan Disnatalis yang paling pertama itu Disnatalis ETSA, and then I also join Kemah Bakti Sosial or SCAM, yes. SCAM, and ESC English, social charity, dan terlibat secara aktif di sana, mulai dari jadi CO, sempat juga menjadi salah satu bagian dari tim acara, dan yang terakhir sebagai koordinator divisi dari HRD. Kakaknya kamu ya? Yeah. A little bit of fun fact: this is our senior in HIMA, or we call ETSA too, actually. Yes. Okay, so not just language ambassador, but also ETSA here also improves yourself, right? If we talk about it. Okay, good. But we're not talking about ETSA now. We're still focusing on language ambassador. So for the next question, Kakak. Okay. Sorry about that. So, about language ambassador, the competition. Where did you first hear about this information of this competition? I first hear from my senior, also from Mbak Windu. You know, he's the national language ambassador of Bengkulu in 2023, and he just contacts me on WhatsApp, and it frequently. She said that, ayo join gitu. Okay. But first, I feel nervous, and I feel I can't do that because I don't have any basic in a pigeon. As a pigeon, I don't have the basic of that, and I'm insecure with myself because I think I can about insecure about the physically and anything that, something like that. But Mbak Windu, as a great motivator from me, he also gave me the spirit. So she said, you can if you want. Start from right now. You must join this language ambassador, and I will help you and guide you. That's why I say, okay, I have someone to talk about this language ambassador. So okay, I'm confident. I see. Okay. Well, that's a very nice information that really could benefit maybe next language ambassador that wants to, I don't know, tips and tricks maybe. Because the next question is, how did you prepare for this competition? All right. I mean, like, you have the guide from Kak Windu before, but how exactly did you prepare this for yourself? Okay. For myself, language ambassador must have tiga keterampilan. Yang pertama, mengutamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, melestarikan bahasa daerah. Dan yang ketiga, menguasai bahasa asing. So, of course, there's three things you must have in yourself. You must good in Indonesian, and you must good in your local language, especially your mother tongue. And then you can speak in any language in the world. You can speak in English or anything language in the world. So that's the first that must you prepare if you want to be as a language ambassador. And then you must, the second thing, you must confident, because there are so many someone to judge you maybe, but if you don't confident, it will so annoying with your activity as a language ambassador. I see. So if you want to join, you must confident with yourself, and then maybe the things like project or krida
it's also the things you should prepare. But the Okay. first is you must confident and you must know to your you must believe to yourself that you can. That's the Mm, first thing that you must have to prepare. okay. Such big information to know Mhm. to take partly in the language ambassador competition maybe in the future. So like language and confidence. Mhm. Nice 2 point to prepare before we join this competition, like everyone. So maybe we have another friend here that want to talk to you. All Maybe I will right. give the mic to Kak Awa. Okay, now after some question from my friends, and now I will ask you some question too. All right. And I'm very curious about what is your currently language that you learn in, maybe in your mother tongue or your bahasa Indonesia or your English language. Yes. I fluent mother tongue, especially is Lembak. You know, I see. Bengkulu, Lembak, and then the other language is I also can speak in Bengkulu, Lembak, Bengkulu, and then English. Okay. I ever learn about Japanese language. Yes, Oh. just ever learn, but I'm not fluent. But I still learning. I still learning. I can I can write katakana hiragana Oh, I see. and kanji also. Then yes, that's the language I can. Oke, baiklah. Berarti dari beberapa bahasa tadi sepertinya ada sekitar 4 ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus juga ada bahasa Lembak. Tadi kemudian juga bisa sedikit-sedikit tentang bahasa Jepang. Oke, itu adalah hal yang menarik ya, teman-teman. Kemudian kita beralih dari bahasa itu sendiri, kita kembali lagi ke persiapan duta bahasa Mbak itu tadi. Jadi sebelum Mbak masuk ke duta bahasa ini kan pasti kayak ada prepare gitu kan sebelum training atau lain sebagainya. Nah itu tuh kira-kira apakah ada training spesial gitu kayak Mbak itu sebelum masuk ke duta bahasa, kayak oh aku harus bisa harus bisa satu skill nih, kira-kira ada nggak yang Mbak lakuin kayak gitu? Ada. Satu hal yang sangat penting sebagai duta bahasa adalah public speaking atau bicara di muka publik. Karena sebagai duta bahasa kita punya misi untuk menyampaikan Trigatra Bangun Bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing, di mana Trigatra Bangun Bahasa itu sebagai duta bahasa kita harus menginfluence banyak orang, sehingga kita harus memiliki kemampuan berbicara di depan publik yang baik. Sehingga teman-teman baik itu dari anak-anak, karena duta bahasa ini Alfi juga bukan hanya targetnya bukan hanya anak muda, tapi sesekali kita juga bekerja dan memiliki proyek untuk anak-anak. Seperti kemarin ada FTBI juga yang targetnya anak-anak, dan kemampuan berbicara untuk berbicara kepada anak-anak dan teman-teman generasi muda itu sangat penting. Jadi jika teman-teman tertarik untuk mengikuti duta bahasa, mungkin nanti harus memiliki satu skill, itu yang pertama, public speaking yang baik. Oke, benar. Jadi saran untuk teman-teman mungkin ada yang mau ikut duta bahasa setelah ini kan, mungkin saya atau teman saya yang lain gitu kan mau ikut boleh, jadi duta bahasa juga gitu. Terus nih Mbak, what is your impression about other contestant in to be language ambassador? They are amazing. Okay, they are. They are amazing because they have their own their talent. They are so talented. Another people can sing so well. One people can dance so well, and then another can speak in 3 language. We have a friend in Duta Bahasa. She can speak in Mandarin. Oh. So that's so good. They are so talented. So that's why at first I feel nervous, but yeah, they also humble. Oh, I see. Oke, so impression dari Mbak Sida sendiri tentang teman-teman kontestan kemarin waktu duta bahasa itu, they all amazing. Oke. Karena banyak sekali ya talent-talent lain itu yang iya. punya skill bagus gitu kan ya. Sangat-sangat beragam dan semuanya
sepertinya mampu dan benar-benar berhak menjadi salah satu duta bahasa. Oke, benar sekali. Kemudian setelah ini Mbak, jadi setelah mengikuti duta bahasa ini berarti sukses dong ya. Kayak Amin. jadi ya, amin. Sudah sukses nih, kemudian sudah menjadi pemenang. Nah, jadi kira-kira sudah berapa kali ikut atau this is your first time untuk ikut sebuah pageant duta-duta kayak gini? Untuk duta-duta is not my first time. I ever join Duta Baca. Duta Baca Universitas Bengkulu tahun 2022. Namun di situ tidak terlalu aktif begitu. Kegiatannya juga tidak seluas Duta Bahasa sehingga pengalaman pageantnya itu belum didapatkan secara mumpuni gitu. Maka dari itu di Duta Bahasa pengalaman baru masuk banyak nih. Wah, ternyata sebagai duta itu yang benar-benar menjadi center of point yang orang-orang lihat, apalagi dari kantor bahasa, menjadi wajah dari kantor bahasa, menjadi banyaklah pengalaman yang ternyata menjadi duta harusnya seperti ini loh, harus jaga image loh, harus lebih baik, apalagi berbahasa Indonesia harus baik dan benar. Dan itu awalnya jadi struggle, but that's okay. It's okay. Oke, berarti sekiranya sudah ada 2 kali ya Mbak ya ikut pageant kayak gini. Nah, kira-kira apa nih tips and trick untuk menjadi winner baik di kemarin Duta Bahasa ataupun di Duta Baca itu sendiri? Ada satu hal yang menjadi bahan renungan lah. Waktu Mbak di Duta Baca itu tidak menjadi winner, tapi tidak apa-apa, bukan berarti kakak merasa aduh ada upload gitu, nggak gitu juga. Tapi ada hal yang ternyata lebih baik kita harus fokus ke diri sendiri. Karena waktu di Duta Baca itu kakak lebih kayak mereka bagus-bagus ya gitu, lawan-lawannya bagus-bagus, sehingga kakak tidak fokus kepada skill kakak yang diri sendiri gitu. Kakak lebih fokus ke mereka, mengagumi mereka, bagaimana cara mengalahkan mereka. Ternyata tidak seperti itu dalam berkompetisi sebagai duta gitu. Di Duta Bahasa kakak jauh lebih lapang, apapun yang terjadi, terjadilah. Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik. Jadi fokus ke diri sendiri guys. Apa yang bisa kalian lakukan, apa yang bisa kalian berikan, lakukanlah yang terbaik gitu. Jangan fokus ke orang lain, mereka lebih bagus deh kayaknya. Karena saat kalian fokus sama orang lain, kemampuan orang lain, itu akan bikin kalian seperti kakak di awal tadi, nervous sendiri. Kalian kayak insecure sendiri gitu. Tapi saat kalian sudah fokus dengan diri kalian sendiri, kayak aku bisa ini kok, aku bisa tampilin yang terbaik tentang ini. Mau orang bisa nyanyi, bisa dancing, bisa joget apapun gitu ya. Tapi kalau kalian punya talent sendiri dan kalian berasa akan mengeluarkannya dengan semaksimal mungkin, maka yakin kalian bisa. Jangan terpaku dengan orang lain, tapi mencobalah untuk lakukan yang terbaik dengan diri sendiri. Itu sih. Oke, berarti itu tadi tips and trick dari Mbak Seza itu sendiri sebagai duta bahasa. First winner ya Mbak ya? Alhamdulillah. First winner. So, intinya tadi dari tips and trick yang kita dapatkan dari Mbak Seza itu kita should be confident with ourselves, not insecure. Okay, that's all from me. Maybe my friends will be asked another question for you, and I will give this mic to my friends. Okay guys, so we will next the question for Mbak Seza. Oke Mbak, jadi kita bakal lanjut nih pertanyaan yang akan kita dengarkan bersama nih jawabannya dari Mbak Seza. Di pertanyaannya itu, jadi setelah Mbak jadi pemenang nih Mbak, jadi pemenang di tingkat provinsi dan juga di tingkat nasional, benefit apa aja dan keuntungan apa aja sih Mbak yang Mbak rasakan setelah Mbak berhasil menjadi pemenang gitu? Benefit banyak banget. Yang pertama pasti ilmu baru ya. Ilmu baru yang benar-benar memang hanya Mbak dapatkan di Duta Bahasa, dari mulai cara berbicara,
Karena mungkin sebelumnya ya udah yang penting ngomong gitu kan. Tapi sekarang bagaimana cara kita bisa menyampaikan informasi itu dengan baik dan benar sehingga orang itu dapat lebih mengerti dan secara lebih indah, itu juga di Duta Bahasa diajarkan. Lalu juga saat pembekalan itu juga ada materi-materi banyak ya. Alfi juga mungkin pernah, itu ada materi public speaking, lalu kemarin ada materi apa lagi ya, banyak ya pokoknya, dan itu benar-benar benefit yang besar bagi Mbak karena sebelumnya mungkin jika tidak mengikuti Duta Bahasa mungkin Mbak nggak akan tahu gitu tentang ilmu-ilmu itu. Lalu selain itu setelah menjadi Duta Bahasa itu ada banyak proyek yang berkaitan dengan kebahasaan, kantor bahasa, lalu juga dengan dari Kemdikbudristek gitu ya, yang tentunya benar-benar memberikan impact besar gitu bagi Mbak. Seperti kegiatan-kegiatannya kemarin, Mbak baru terlibat dalam pembuatan kamus budaya bahasa Lembak, yang mungkin jika Mbak tidak menjadi Duta Bahasa mungkin tidak akan terlibat di situ gitu. Tapi setelah Mbak jadi Duta Bahasa, bagian dari Duta Bahasa, Mbak terlibat menjadi salah satu yang merumuskan kamus budaya bahasa Lembak, bahasa Bengkulu Dayak Tembak Sari. Terus selain itu juga terlibat di proyek FTBI. Proyek itu besar sekali, Forum Festival Tunas Bahasa Ibu. Itu besar sekali, di mana banyak sekolah di Provinsi Bengkulu itu diundang untuk berlomba menggunakan bahasa ibu mereka. Ada bahasa Bengkulu dialek Lembak, dialek Serawai, bahasa Rejang, dan bahasa Enggano juga. Jadi terlibat dan menjadi anak muda yang bangga berbahasa itu benefit yang luar biasa. Dan satu lagi mungkin jauh lebih dikenal orang itu salah satu benefit yang dirasakan sih, kayak oh Mbak Duta Bahasa ya gitu. Bukan star syndrome, tapi alhamdulillah itu salah satu benefit yang baik juga untuk kita, insight yang baik lah untuk kita gitu. Oke, berarti banyak banget ya Mbak Banyak benefit, banget sih benefitnya. khususnya kayak apa ya, menambah portofolio diri kita sendiri benar. dan juga membangun personal branding gitu ya. Yes. Jadi orang sekarang taunya Mbak Seza ya, mungkin nggak tahu nama tapi taunya oh, Mbak ini iya. si Duta Bahasa gitu. Benar. Nah, pasti juga sih Mbak setelah Mbak menjadi pemenang nih, menjadi winner di tingkat nasional gitu. Nah, gimana sih Mbak kehidupan yang Mbak rasakan khususnya di kampus nih setelah Mbak berhasil menjadi pemenang dan membawa nama Provinsi Bengkulu di kancah nasional? Iya. Sebenarnya ini adalah the things that a little bit hard ya. Karena untuk membalancekan waktu, kadang harus bertugas karena sebagai Duta Bahasa Nasional ada beberapa acara memang yang harus dihadiri oleh Duta Bahasa Nasional. Tapi di sisi lain Mbak juga harus berkuliah gitu, atau di jam yang sama kayak saat ini kan Mbak juga lagi magang tuh Pi. Lagi magang di SMP 3 dan tidak bisa ditinggal jadwal mengajarnya, sehingga memang hal itu jadinya hal yang agak sulit juga sih sebenarnya membalancekan waktu di perkuliahan. Tapi sejauh ini dosen dan beberapa guru pamong yang menghandle perkuliahan Mbak bisa mengerti sih. Memang change-nya di dunia perkuliahan banyak nggak masuknya sekarang. Real. Iya, banyak nggak masuknya karena ada proyek-proyek kayak kadang kita sempat nginap di hotel sampai 3 hari gitu kan untuk proyek-proyek tertentu yang memang jadinya bikin nggak masuk kelas. Tapi di balik itu syukur alhamdulillahnya all of my lecturers supports and they are so excited when I tell about language ambassador. So I think that's okay as long as I can reach everything in the class. Okay. Next question, Mbak. So, after becoming a Duta Bahasa, are there any opportunity for work or internship at certain company, maybe? Yeah. That's my big
dreams. I want to reach LPDP. Amin. Amin, amin. Maybe language ambassador can make my portfolio improve and good. So one day, I hope I can reach LPDP in or internship or anything that can bring me to the other country maybe. Okay. Okay, and the last question. What was the biggest challenge you faced before and after becoming a duta bahasa? Biggest challenge. Biggest challenge. Is I must I always must this anywhere karena ini bukan hanya selempang tapi sebuah kebanggaan, sebuah crown yang benar-benar harus dijaga walaupun sedang tidak digunakan tapi ini sudah melekat di diri ya. Jadi walaupun sedang tidak bertugas, Seza yang dahulu dengan yang sekarang sudah berselempang sehingga apapun kegiatan, everything that I do dicapnya duta bahasa. Jadi masa duta bahasa kayak gitu. Jadi semuanya itu benar-benar dikait-kaitkan dengan selempang ini, tapi itu adalah suatu kebanggaan juga dan juga resiko yang memang harus kita tahu sebagai duta bahasa. Tapi tidak apa-apa, di balik hal itu juga ada salah satu motivasi kita ya Alfi untuk selalu menjadi orang yang baik, orang yang menjaga attitude dimanapun, karena kita adalah sebagai duta bahasa yang menjadi panutan lah ya bagi generasi muda yang cinta bahasa. Oke, jadi teman-teman, benar kata Mbak Seza. Jadi duta bahasa itu bukan sekedar kita dapat shashing selempangnya doang, tapi tanggung jawabnya itu gede. Yes. Tanggung jawabnya itu besar gitu. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadiri dan apa yang kita lakukan, aktivitas kita itu akan yang orang tahu ya, yang melekat pada diri kita itu kita tuh sebagai duta bahasa gitu. Nah, jadi benar, jadi benar-benar kita harus menampilkan yang terbaik dan representatif terbaik juga sebagai duta bahasa. Yes, that's Okay. right. Maybe it's the last question for Mbak Seza. Okay, so we say thank you so much, Mbak Seza, for sharing your inspiring story and valuable insight. Alright. So maybe we end the interview today. I will say thank you, and I hope you can be success in the future. Okay. You Okay. too. Amin. Yes, Amin. Okay, maybe from Anya, additional. Enough. Oke, mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement terlebih dahulu nih dari Mbak Seza. Mungkin boleh nih Mbak beri motivasi nih, khususnya untuk teman-teman yang nonton pada interview kita pada hari ini gitu. Boleh nih Mbak. Be the best of yourself. Don't look other people who can judge you. Maybe it can make you insecure because that's not good for your mental health maybe, and it can drop your mentality. So just believe in yourself. You think you can. Okay, give applause guys. Okay, so I think thank you for Mbak Seza. Langsung tutup. Kamu nervous ya? See you. Okay, see you guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.